Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Rizky Samara. Sebelum dimulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbarunya. Kalau sudah, kita let's go. Dan ini adalah alur film Tucker dan Dale versus Evil. Ellison dan 8 orang temannya memutuskan untuk menikmati liburan dengan camping di dalam hutan. Di dalam perjalanan, yang jadi supir saat itu hampir menabrak mobil di depannya. Tak lama kemudian mobil tersebut berhasil menyusul dan menyalip mereka pelan-pelan. Terlihat 2 orang yang berwajah seram melihat arah mereka tapi tidak mengucapkan sepatah kata pun sehingga rombongan Ellison dibuat merinding melihat 2 orang tadi. Setelah di jalan cukup lama 9 orang anak muda itu memutuskan untuk berhenti di minimarket. Lagi pula mereka harus belanja buat kebutuhan waktu camping nanti. Masuk terlebih dulu untuk belanja. Di dalam mereka tak sengaja ketemu dengan Tucker, satu dari 2 orang yang hampir ketabrak Chuck di jalan tadi. Namun Tucker cuman menatap mereka dan tidak berkata apapun. Di saat sedang milih-milih barang, di dalam toko diam-diam ada pria lain yang mengawasi Ellison. Pria itu adalah Dale yang juga hampir ketabrak rombongan Ellison beberapa saat lalu. Tucker mungkin terlihat menyeramkan tapi sebenarnya itu hanya penampilan luarnya saja. Dale masih melihat ke arah Ellison dari kejauhan. Sebenarnya dia hanya ingin kenalan. Tapi dia tidak percaya diri dengan penampilannya. Jika kemudian berkata kepada Tucker, mana mungkin cewek seperti dia mau diajak kenalan sama pria kampung sepertiku. Sebagai teman yang baik, Tucker mengingatkan untuk lebih percaya diri. Dia memberi tips kepada Dale supaya sering tersenyum waktu ngobrol dengan seorang wanita. Setelah mengumpulkan keberanian, Dale nekat mendekati Ellison. Dia lupa kalau sedang membawa sabit pemotong rumput. Dale kemudian bertanya, apakah kalian mau camping di hutan malam ini? Kemudian melihat Dale yang ketawa-ketawa kayak psikopat, sambil membawa sabit dan rombongannya jelas lari ketakutan. Sebenarnya mereka berdua ini sedang dalam perjalanan untuk merenovasi rumah kabin yang baru dibelinya. Akhirnya mereka sampai juga di lokasi rumah kabin mereka. Setelah masuk rumah kayu itu, dalamnya berantakan debu di mana-mana dan banyak sarang laba-laba. Tapi anehnya ada satu sisi tembok yang dipenuhi kliping koran, yang membahas soal kasus pembunuhan berantai yang terjadi di dekat lokasi rumah tersebut. Waktu mengecek kondisi rumah, Tucker hampir mati konyol gara-gara ada tiang penyangga yang patah. Untungnya, dia diselamatkan oleh Dale. Sementara itu di lain tempat, Ellison dan kawan-kawan sudah mendirikan tenda dan bersantai di dekat perapian. Chad kemudian bercerita kalau 20 tahun lalu terjadi pembantaian besar-besaran di hutan tempat mereka camping. Saat itu korbannya juga anak kuliahan yang seumuran dengan mereka. Hanya 1 orang yang selamat dari insiden mengerikan itu. Sedangkan jasad korban lainnya tidak berhasil ditemukan. Namun sebelum Chuck menyelesaikan ceritanya, Mike tiba-tiba datang dan bilang kalau dia menemukan sebuah danau yang tak jauh dari tempat ini. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk berenang di situ. Ternyata Tucker dan Dale juga memancing di danau yang sama. Mereka sebenarnya jengkel karena ikan pada kabur. Gara-gara anak-anak muda itu berenang di danau ini, Tucker bermaksud mendekat berniat cuman sekedar memperingatkan mereka. Namun Ellison yang sedang ganti baju kaget karena melihat mereka berdua. Lalu Ellison jatuh dan kepalanya terbentur lalu tenggelam. Dale panik kemudian berusaha menyelamatkan Ellison. Kejadian itu tak sengaja disaksikan oleh teman-teman Ellison yang lain, dan disinilah terjadi kesalahpahaman seakan-akan Tucker dan Dale ini terlihat sedang menculik Ellison yang tidak sadarkan diri. Keesokan harinya Ellison terbangun dengan kondisi kepalanya terbalut perban. Dia panik karena tiba-tiba berada di rumah yang kondisinya sangat suram. Dale kemudian masuk ke kamar dengan membawa sepiring makanan tapi malah mengejutkan Ellison. Dale pun minta maaf karena membawa Ellison ke rumah itu, dan kemudian bercerita kalau semalam mengalami insiden dan teman-temannya yang lain malah melarikan diri. Jadi dia dan Tucker tidak punya pilihan selain harus menyelamatkannya, lalu membawanya ke rumah. Mendengar cerita akhirnya Ellison sedikit lega karena dia dan teman-temannya sempat mengira kalau mereka berdua ini adalah orang jahat. Chuck dan 7 orang lainnya berhasil menemukan kabin milik Tucker dan Dale. Kemudian teman-temannya menanyai Chuck soal kejadian semalam. Masalahnya kan Chuck semalam dalam kondisi mabuk, lalu dia berkata kalau sepertinya ada orang yang memakan Ellison hidup-hidup, padahal yang sebenarnya terjadi saat itu telah berusaha melakukan pernapasan buatan untuk menyelamatkan Ellison yang tenggelam. Mendengar cerita Chuck dan 7 orang lainnya jadi merinding dan ketakutan, tapi berbeda dengan Chad, dia bersikeras ingin menghajar Tucker dan Dale sendirian. Chad kemudian menyuruh Mick untuk mengalihkan perhatian.
Tucker yang saat itu sedang di luar sebenarnya berniat memotong pohon untuk memperbaiki tiang rumah yang hampir membunuhnya kemarin, tapi tak disengaja gergaji mesinnya memotong sarang tawon yang berada di dalam pohon tersebut. Otomatis dia berlari karena dikejar sekumpulan tawon. Melihat Tucker yang tiba-tiba berteriak dan berlarian membawa gergaji mesin, kedelapan anak muda itu kabur kemana-mana, lari ke dalam hutan. Dan Mick berlari sendirian mengira kalau Tucker sedang mengejar Mick. Dan dia baru sadar kalau Tucker lari karena dikejar tawon bukan mengejar Mick. Namun ia tersandung terus, perutnya tertusuk batang kayu yang runcing dan akhirnya mati konyol. Di dalam kabin, Dale dan Ellison sedang asyik main kartu. Tiba-tiba Tucker masuk dengan wajah yang bengkak karena serangan tawon tadi. Dia berkata kepada Edison, "Aku tadi melihat teman-temanmu di luar tapi mereka juga lari karena dikejar tawon." Sementara itu Chad dan 6 orang lainnya menemukan jasad Mick dengan kondisi yang mengenaskan. Mereka mengira kalau Tuckerlah pelakunya. Sesaat kemudian mereka menemukan sebuah pesan yang diukir di batang kayu yang bertuliskan, "Teman kalian bersama kami." Sementara itu Tucker dan Dale melanjutkan pekerjaan mereka dan kemudian Ellison keluar berniat membantu untuk menggali tanah dari kejauhan. Anak-anak lain yang melihat itu mengira kalau Dale memaksa Ellison untuk menggali kuburannya sendiri. Akhirnya mereka satu persatu berusaha menyerbu Tucker dan Dale. Dari kejauhan ada anak yang berlari ke arah Dale sambil membawa tombak kayu, tapi dia tersanjung dan malah kena tusuk sendiri, dan berusaha memperingatkan Ellison tapi dia nggak sengaja kena pukul sekop yang dibawa Dale. Di lain tempat ada juga anak yang berlari ke arah Tucker. Sewaktu loncat dia nggak sengaja masuk ke dalam mesin penghancur kayu. Tentu saja Tucker kaget bukan main dan berusaha menolong anak itu, tapi kalau yang melihat dari jauh seakan-akan mengira Tuckerlah yang membunuh anak tersebut. Setelah kembali dalam kabin mereka berdua panik dan berpikir ada yang gak beres dengan anak-anak ini, lalu dengan polosnya mengira kalau anak-anak ini adalah anggota sekte sesat yang berencana bunuh diri. Asal setelah mendapat laporan dari Chad, tak lama kemudian si sheriff datang ke kabin mereka. Tucker menjelaskan kalau anak-anak ini anggota sekte sesat dan mereka bunuh diri massal di dalam hutan itu. Si sheriff kemudian masuk ke kabin dan memeriksa kondisi Ellison yang pingsan gara-gara kena pukulan sekop kecil. Namun sewaktu ngomong dia nggak sengaja bersendar di tiang rumah yang rusak, akibatnya kepalanya tertusuk papan yang dipenuhi paku. Jadi semua anak yang ada di dalam mobil makin salah paham, mengira kalau sheriff dibunuh oleh Tucker. Kemudian Chuck mengambil pistol milik sheriff dan nggak sengaja menembak kepalanya sendiri. Tucker dan Dale berlarian masuk ke dalam rumah setelah Chad mengambil pistol dan menembaki mereka. Makin emosi ketika tahu kalau Chad menyekap anjing kesayangannya, dia kemudian mengambil pistol menembak paku dan mulai menembaki anak-anak itu untuk mengalihkan perhatian sementara Tucker membebaskan anjing mereka. Tapi nasib sial, Tucker tertangkap oleh Chad yang kemudian memotong 2 jarinya untuk balas dendam. Di dalam kabin Allison sesudah sadarkan diri, dia terkejut melihat mayat yang berkeliaran di mana-mana. Ketika keluar tulisan menemukan bungkusan yang berisi potongan jari Tucker. Mendengar cerita itu Dale bersikeras untuk keluar dan menyelamatkan Tucker. Setelah semalaman mencari akhirnya dia berhasil menemukan Tucker yang digantung dengan kondisi terbalik. Kesempatan itu digunakan Chad dan anak lainnya untuk mencari Ellison di dalam kabin. Dia berencana untuk membakar kabin kayu tersebut, tapi yang meyakinkan dia kalau Tucker dan Dale sebenarnya bukan orang jahat, malah mereka yang menyelamatkan dirinya waktu tenggelam. Mendengar cerita Ellison, Chad marah dan berusaha menyakitinya. Tapi tak lama kemudian Tucker dan Dale masuk ke kabin itu. Ellison meminta mereka semua untuk duduk dan saling mengeluarkan isi hati. Chad lalu curhat kalau sebenarnya ayahnya menjadi salah satu korban pembantaian massal yang terjadi di hutan ini, dan menurut cerita yang disampaikan neneknya, ibu Chadlah satu-satunya orang yang berhasil selamat dari insiden pembantaian, dan saat itu ibu sedang mengandung dirinya. Sementara itu di luar sana ada 2 anak yang kemudian tiba-tiba masuk berniat menyerang Tucker dengan mesin pemotong rumput, tapi malah mengenai temannya sendiri. Chad kemudian melempar lampu pijar tapi juga mengenai temannya sendiri. Melihat kekacauan ini, dengan bodohnya Chloe malah santai menyalakan rokok. Dia nggak sadar kalau di sebelahnya ada tumpukan galon bahan bakar. Melihat hal itu Tucker, Dale dan Ellison lari secepatnya, dan tak lama kemudian rumah itu meledak lalu terbakar. Pada awalnya mereka mengira kalau semua ini sudah selesai, tapi ternyata Chad selamat dan masih hidup. Dengan kondisi wajahnya terbakar separuh, mereka bertiga ketakutan dan melarikan diri dengan mobil. Namun karena kondisi malam yang gelap dan lampu di mobil tersebut rusak, mereka akhirnya menabrak sebuah pohon. Setelah sadarkan diri Ellison sudah menghilang, dan Tucker tergeletak di bawah pohon tak jauh dari situ. Dia berkata kalau Chad mengambil Ellison dan membawanya pergi entah kemana. Tucker menyuruh untuk meninggalkannya dan secepat mungkin mencari Ellison
Ellison dengan bantuan indera penciuman anjingnya. Del bisa mengetahui keberadaan Ellison. Ternyata Chad menyekap dan mengikat di dalam fasilitas pemotongan kayu. Di saat berusaha menyelamatkan Ellison, Chad menyerang Del dari belakang, tapi untungnya dia bisa mengcover serangan dan menyelamatkan Ellison. Mereka berdua bersembunyi di lantai paling atas fasilitas itu dan tak sengaja menemukan sebuah koran lama. Di situ tertulis kalau pembunuh yang melakukan pembantaian 20 tahun lalu sudah tertangkap dan anehnya tersangka punya wajah yang mirip dengan Chad. Ellison kemudian ingat cerita Chad kalau ibunya sedang hamil sewaktu insiden ini terjadi dan jasad ayahnya tidak berhasil ditemukan. Akhirnya kebenaran terkuak kalau si pembunuh ternyata memperkosa ibu Chad sampai hamil, sedangkan ayah Chad itu nggak nyata karena neneknya mengarang cerita untuk menutupi fakta sebenarnya. Dia mencoba meyakinkan Chad kalau pelaku pembunuhanlah ayah kandungnya yang asli, namun Chad makin marah karena dia nggak rela punya ayah seorang pembunuh. Di kesempatan ini digunakan untuk melawan balik yang menyebabkan Chad terjatuh ke lantai paling bawah. Tucker mendapat perawatan medis dan jarinya berhasil dipasang kembali, sedangkan Del sudah percaya diri dan berani ngajak untuk pacaran. Sekian video Rizky Samara kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya biar enggak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa gengs.